Guys, tahu kan lagi parah banget polusi udara di wilayah Jakarta dan Tangerang belakangan ini. Bahkan perhatikan lingkungan sekitar kalian, apakah banyak orang tua ataupun anak kecil yang batuknya nggak kelar-kelar. Nah, banyak nasabahku belakangan ini tuh yang terkena infeksi paru. Artinya memang benar polusi udara itu sangat amat parah. Bahkan langit pun kalau kita lagi nyetir itu waktu itu Katy pernah bilang kayak berkabut ya, sore-sore. Terus supir aku bilang, hah, berkabut, kabut itu cuma ada pagi hari non gitu. Terus ternyata itu polusi. Katy udah ngomongin itu dari 2 bulan lalu, tapi baru sekarang hits di pemberitaan. Nah, menurut kalian apa sih penyebab utama polusi udara itu? Nah, di luar dari semua penyebab yang saling berkesinambungan itu, penyebab utama dari polusi udara yang sekarang terjadi adalah ini guys. Jokowi ungkap penyebab udara Jabotabek jelek adalah industri yang pakai batu bara. Menurut kalian gimana? Bahkan Sandiaga bilang Jokowi tuh udah 4 minggu loh batuk dan belum sembuh-sembuh. Kata dokter ada kaitannya dengan udara yang buruk. Dan ternyata polusi udara di Jakarta hari libur sama parahnya dengan hari biasa. Artinya polusi udara dari kendaraan bermotor itu tidak separah polusi yang disebabkan oleh pabrik yang menggunakan batu bara yang ngepul asapnya itu banyak banget ya kan? Nah, bahkan udah masuk juga di Detik News bahwa polusi Jakarta diberitakan oleh dunia. PLTU, batu bara raksasa itu menjadi sorotan. Bener kan teman-teman? Sebuah knalpot kecil dari motor dan mobil walaupun banyak jumlahnya, tapi tidak separah sebuah cerobong asap yang asapnya ngepul kemana-mana. Itu kalau cerobongnya satu. Nah, kita nggak tahu cerobongnya seberapa banyak pembuangan limbahnya itu ke udara Jakarta ini. Kabarnya asalnya itu dari Banten. Bahkan sempat viral juga bahwa pilot posting polusi udara Jakarta di siang hari dan di malam hari dari langit. Ya, ini masuk di Detik Travel. Melalui unggahan ini, Kapten juga menginformasikan bahwa polusi akan bertambah parah di atas jam 10 malam sampai sebelum matahari terbit. Nah, jadi menurut kalian pemerintah yang bakal menerapkan sistem 4-in-1 untuk mobil di Jabotabek ataupun WFH gantian berapa hari sekali kerja dari rumah supaya asap transportasi itu nggak ngebul-ngebul banget, sementara penyebab utamanya kita tahu apa si raksasa itu. Nih guys, banyak banget di berita-berita sebut kualitas udara di Jabotabek sangat buruk. Jokowi ungkap dikarenakan adanya aktivitas industri di Jabotabek yang menggunakan batu bara. Selanjutnya di liputan 6, terutama yang menggunakan batu bara di sektor industri manufaktur. Lanjut lagi di bawahnya juga ada PLTU batu bara, pembangkit listrik tenaga uap. Anissa Pohan ya pertanyakan sumber dari polusi udara adalah batu bara. Kami seperti dibunuh pelan-pelan. Apakah mungkin nanti 20 tahun lagi kita semua jadi kayak astronot tuh guys, pakai helm, pakai baju, terus isinya oksigen biar bisa bernafas. Karena sekarang kemarin Katy baca berita, bahkan di dalam kantor pun udaranya itu udah nggak steril gitu ya, udah polusi di dalam gedung-gedung perkantoran. Nah, polusi udara Jakarta, PLTU berbasis batu bara di sekitar ibu kota berkontribusi besar mengotori udara. Mengapa pemerintah dinilai? Nah, Nah, pemerintah pusat Pemprov DKI Jakarta dan sejumlah Pemda di sekitar ibu kota dinilai nyaris tidak pernah persoalan pencemaran udara dari sektor industri bla 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 bla, baca sendiri ya guys. Nah, itulah kenapa saat weekend Car Free Day udara tetap kotor karena asapnya adalah kiriman dari Banten guys. Itulah kenapa Tangerang Selatan lebih tercemar udaranya daripada Jakarta dan Bekasi. Padahal Tangerang Selatan itu mobilnya nggak sebanyak di Jakarta. Kalau mau pergi kerja itu macetnya super duper parah, yang bisa sejam mobilnya nggak gerak. Di Tangerang tuh masih banyak lahan kosong
kosong ya. Masih banyak perumahan-perumahan yang jarak rumahnya jauh-jauh, jalannya lebar-lebar, udah punya penghijauan, tapi udara kita di Tangerang tuh lebih kotor daripada di Jakarta yang banyak gedung, satu gedung itu isinya ribuan orang karyawan yang pakai motor dan mobil untuk ke sana. Sementara di Tangerang kita satu rumah, satu orang, dan sedikit sekali gedung perkantorannya. Maksudnya kalau dibandingin Jakarta ya nggak sebanyak Jakarta gitu. So, kalian komen and share menurut kalian gimana tentang berita polusi udara di Jakarta ini. Ada nggak pencegahannya agar polusi nggak bertambah parah? Misalnya, ya kendaraan-kendaraan yang kita tahu kayak truk-truk tua atau motor-motor yang asapnya hitam itu bener-bener dilarang untuk beroperasi. Jangan cuman pajak kendaraan aja yang dinaikin ya kan, kita bayar pajak mahal-mahal, terus kendaraan kita asapnya nggak hitam tapi polusi udara tetap meningkat. Sementara mobil yang knalpotnya hitam-hitam banget, motor yang knalpotnya hitam banget tuh, yang kalau berdiri di belakangnya muka juga bisa ikut hitam, itu tetap dibiarkan, nggak ditindak tegas ya nggak. Atau juga jangan membakar sampah secara massal ya kan, karena pembakaran sampah secara massal itu pun asapnya ngebul kemana-mana. Atau ada solusi lain apa lagi nih guys? Apakah 4-in-1 yang tadi atau apa? Like and comment and share di sini ya. Dan kalau ada penyebab-penyebab polusi yang belum Kathy bahas juga boleh share di sini. Ya, agar anak cucu kita nantinya masih bisa menghirup oksigen yang seger ya kan. Kemarin kan udah COVID tuh, udah merusak paru-paru. Jangan sampai sekarang kena lagi paru-paru rusak karena pencemaran udara gitu. Kasihan banyak anak kecil yang baru lahir, yang umurnya belum 5 tahun itu kena infeksi paru-paru, dan ini real loh teman-teman.